Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mbak Rama dalam program Talk Show Ramadan. Bolo Warmo, selama 30 menit ke depan kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan dalam Islam, tentunya spesial pada bulan Ramadan. Seperti pada hari ini Bolo Warmo sudah hadir di studio narasumber kita, yakni Kiai Haji Dumairin Alim. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Kiai? Alhamdulillah, ya suasana Ramadan ya tentunya harus lapar. Baik. Alhamdulillah. Baik Bolo Warmo, kewajiban saat menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini ada berbagai macam. Salah satunya puasa, dan ada juga kita harus menunaikan membayar zakat fitrah. Nah, bagaimana sebenarnya zakat fitrah ini, pengertiannya apa, kewajibannya, siapa yang berkewajiban membayar, dan juga berapa besaran yang harus dibayarkan, dan penerima zakat fitrah siapa saja, kita akan membahas tuntas pada hari ini bersama dengan Kiai. Nah, Kiai, sebelumnya pengertian zakat fitrah terlebih dahulu itu apa, Kiai? Nah, kita harus mengerti tentang zakat dulu. Okay. Karena zakat fitrah itu sebagian dari zakat. Sebagian dari zakat. Tapi zakatnya dulu. Zakat itu kalimatnya adalah zakat pembersih. Jadi kayak coroan itu pembersih untuk harta kita, jiwa kita, kekayaan kita. Kita bersihkan dengan melalui zakat itu. Kalau memang punya kekayaan, yang kekayaan itu bukan ada hubungannya dengan hari raya, tapi hubungan dengan kekayaan usaha, maka zakat disebut zakat tijarah, ya, zakat dagangan. Atau ada hubungannya dengan pertanian, disebut zakatuz zuru. Kalau zakat itu hubungan dengan ternak, maka disebut zakatun an'am, gitu. Jadi betul. Ada lagi zakat itu yang bersumber dari kekayaan alam, seperti makdin, seperti kekayaan alam, sumber-sumber alam, misalnya emas, kemudian perak dan sebagainya, atau kekayaan mendapatkan kekayaan dari satu harta simpanan bekas daripada kekayaan orang dulu. Itu disebut zakat rikas. Jadi banyak macam zakat. Macam-macam. Yang pada pokoknya zakat adalah pembersih. Kalau dari harta, maka pembersih harta agar harta itu tidak kotor, maka harus dikeluarkan sebagian dengan ketentuan zakat, dan harus kita bagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian kalau hubungannya dengan zakat fitrah, karena di hadapan kita sudah tinggal beberapa langkah lagi untuk, ya, sebetulnya zakat fitrah adalah zakatun nafsi, zakat pembersih jiwa. Jadi jiwa kita, rohani kita, selama kita melaksanakan kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan, apa itu puasanya, apa itu kesunatnya seperti tarawihnya, qiyamul lail, tahajudnya, tadarus Al-Qur'annya, ini semua dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mu'allakun bainas sama'i wal ard. Amal kita masih tertahan di antara langit dan bumi sebelum kita membayar zakatnya. Sangat menentukan. Jadi ketika kita sudah melaksanakan apa yang kita lakukan selama ini dengan amal-amal yang baik, apa itu sosial, sesama manusia, memberikan sedekah dan sebagainya, ini semuanya masih belum bisa katakan gul itu belum nyampe kepada Allah Mahfud, kecuali maharnya. Nah, menurut saya mahar itu bahasa maskain, bahasa orang nikah, atau bahasa sekarang tuh mahar itu politik, itu seperti itu, tapi nggak kesana arahnya. Nah, jadi sebelum kita bayar, maka amal kita masih tertangguhkan, belum nyampe kepada Allah Mahfud, catatan yang utama di sana. Kemudian Bolo Warmo yang kami banggakan dalam menunaikan zakat fitrah itu bisa ditakjil. Ditakjil itu bisa didahulukan, artinya belum kita waktunya mengeluarkan, itu boleh hukumnya sunnah. Selama Ramadan ya? Ya, selama Ramadan, dimulai awal dari bulan Ramadan sampai nanti pada waktu kewajibannya. Nah, kewajiban zakat itu waktunya adalah man adraka juz'an min Ramadan wa juz'an min Syawalin. Yaitu orang yang orang yang menangi bulan Ramadan dan menangi bulan Syawal, itu yang kewajiban. Jadi kalau hanya menangi sebelah, Ramadannya hidup, Syawalnya mati, kewajiban.
Atau sebaliknya, ya, Ramadannya mati, ya, menjelang malam hari raya mati, tidak kewajiban. Yang wajib itu adalah orang yang 1 juz dari bulan Ramadan dia masuk bulan Ramadan, juga 1 juz di bulan Syawal dia masuk. Ini berkewajiban mengeluarkan zakat. Nah, jadi kalau contohnya, kalau kita melahirkan punya anak, kok lahirnya itu malam malam Ramadan, malam Ramadan lahir, kemudian hidup sampai hari raya, kewajiban itu dizakati. Sekarang kalau lahirnya itu pagi hari raya, tapi dia tidak nonton Ramadan, maka tidak kewajiban mengeluarkan zakat. Nah, seperti itu ukuran waktu, ya, wajib yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat orang yang seperti itu. Jadi mati 1 Syawal juga tidak kewajiban, mati akhir dari bulan Ramadan tidak kewajiban. Kalau mati sudah masuk di bulan Syawal masih kewajiban. Siapa yang wajib untuk mengeluarkan? Nah, yang wajib mengeluarkan ada dirinya sendiri dan orang-orang yang punya kewajiban untuk menafkahinya, itu berkewajiban. Jadi misalnya, ya, orang tua terhadap anak-anaknya yang masih belum berumur, belum balik, ini masih tanggungan daripada orang tua itu untuk mengeluarkan zakatnya. Dirinya, istrinya, istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Umpamanya, ini kita lengkapkan aja. Kelima tidak ada, kelima itu. Anak-anaknya 1, 2. Menantu ini duduk bisa menantu. Iya, karena kalau kata-kata menantu ke anak sudah balik, ya, sudah tidak masuk. Nah, terhadap orang tua bagaimana? Ada orang tua yang lemah, tidak bisa kerja, sepuh. Apa kita berkewajiban untuk memberikan zakat diserahkan ke sana? Tidak boleh itu. Karena orang tua adalah kewajiban kita untuk memberikan menafkahi. Jadi zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Tidak boleh berikan anak, tidak boleh diberikan istri, tidak boleh diberikan istri-istrinya orang tua, nggak boleh. Itu harus diberikan kepada kelompok yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillah wa bisabil fariidatan minallah. Kalau kita baca semuanya tidak cukup waktu ini, Bu. Jadi hanya sempat aja, yang simpel aja, ya. Jadi fakir miskin lah, gampang itulah. Fakir miskin itu fakir miskin amilnya, ya, atau orang yang baru masuk Islam, atau orang yang bangkrut, yang disebut gharim, yang gharim, ya, bangkrut. Dulunya, ya, dia itu pemberi zakat, tapi ketika bangkrut dia tuh berhak menerima zakat. Yang mudah-mudahan dijauhkan seperti itu. Yang kita harap mudah-mudahan yang sekarang menerima zakat besoknya akan membagikan zakat. Ini yang kita harapkan. Yadul ulya khairun min jadi sufla. Nah, ini kewajiban zakat. Kemudian ukurannya. Nah, ukurnya itu dalam bahasa kitabnya tuh so'un. Sakso itu so, ya. Kemudian sakso itu kalau dijabarkan 4 amdad, 4 mud. 4 mud itu kalau dijabarkan lagi adalah 1 mudnya itu kurang lebih 6 ons setengah, ya. Kalau 4 kali 6 ons setengah berarti berapa itu? Sekitar 27 kilo 7 on. Ini kalau kita masih ragu dengan timbang dan lain sebagainya, maka sempurnakanlah sampai 3 kilo lah, begitulah kita mengumpulkan zakat itu. Jadi daripada kita ngepres, ya lebih baik kita sempurnakan saja 3 kilo begitu. Tapi apa yang telah difatwakan melalui cabang NU Kabupaten Pasuruan itu 2 kilo 7 on gitu. Ya, seperti itu ukurannya yang harus. Ini apa yang harus kita keluarkan? Yang kita makan seharian apa? Beras. Ya, beras. Kalau kita tiap harinya makan gandum, ya gandum, tapi tidak mungkin. Kalau di sini ini ya sudah menjadi kebiasaannya kalau tidak makan, walaupun makan roti sudah habis 2 box ya, barangkali. Kalau masih belum makan nasi itu tidak durung pangan, jadi belum makan. Ini istilah Pasuruan, gitu, seperti itu. Jadi, ini menjadi kekuatan al-muqtad, sesuatu yang menjadi kekuatan kita adalah beras, ya itu beras lah. Kemudian berkembang masalah zakat itu sehingga
bagaimana kita kalau tidak mengeluarkan zakat? Nah ini, nggak zakat fitrah, nggak zakat tapi uang sajalah. Nah, kita pertama harus mengacu pada mazhab Syafi'iyah, yang bagaimana Syafi'iyah itu tetap harus kita mengeluarkan beras. Terus jalan keluar bagaimana? Kalau jalan keluarnya, kalau memang dia akan mengeluarkan secara harga, maka siapkan beras untuk dibeli. Siapkan beras untuk dibeli, dijual, kemudian biar dia itu mengeluarkan zakat beras, termasuk beras. Nanti beli beras ya, berapa 2 kilo 7 on atau 3 kilo, kemudian dizakatkan. Harus begitu. Kemudian kalau sudah tidak menentukan zakat, maka kita bisa taklid kepada imam yang lain, karena kita mengacu pada salah satu imam yang tepat. Ketika ada kesulitan dan situasi menuntut seperti itu, gampangannya seperti di perkantoran itu untuk mudahnya kan begitu ya. Ditarik dipotong gaji loh. Ini kita pertanyakan, potong gaji kok mau dipotong itu kan syaratnya kalau diniatkan kan, harus niat. Dipotong harus dipotong, tidak diniat itu gimana lah. Ini perlu nanti ada suatu sosialisasi tentang keabsahan zakat itu sendiri. Kalau zakat itu merupakan uang, tapi tidak serta merta seorang bendaharawan misalnya bisa memotong karyawannya atau anggotanya, kemudian sebagainya sudah tinggal sekian gajimu karena sudah dipotong zakat. Lo kapan niatnya ini? Lah ini dipertanyakan. Maka harus diniatkan ya. Apa namanya? Prakteknya harus begini. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardholillahi ta'ala kalau dirinya. Kalau istrinya an zaujati, kalau anaknya ya anak laki-laki an ibni fulan, kalau perempuan an ibnati fulanah, lah seperti itu. Nanti diterangkan, kemudian diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat atau kepada badan-badan yang mendapatkan legitimasi dari pemerintah yang disebut amil. Sekarang itu namanya disebut basnas, atau kalau swastanya ada las ya, lembaga amil zakat ya, las, atau itu legitimasi yang mendapat pengakuan dari pemerintah. Jadi kalau tidak dapat pengakuan pemerintah, misalnya sebuah lembaga mendirikan satu panitia pengumpul dan pembagi zakat, ini tidak masuk di kategori amil, tidak. Jadi kalau tidak masuk ke kategori amil, maka dia tidak berhak menerima zakat untuk tidak dirinya. Boleh berarti tidak boleh, kecuali dinanya itu menyandang status yang 8, yo panitia, yo fakir miskin, lain. Jadi statusnya itu bukan status amil, tapi status sebagai kelompok 8 yang berhak menerima zakat. Ini zakat yang harus kita lakukan pada hari-hari yang akan datang. Baik sekali kalau kita itu takjil. Itu apa? Kita berikan sekarang ya. Tak awali wis delok tonggoku ya. Takut lu tonggoku cek butuhne rupane. Sudah seminggu suaminya tidak kerja. Opo kena PHK, opo sing segoro gak ono iwake, opo sing ya pekerjaan dia itu, sehingga dalam masa-masa itu tahu bahwa tetangganya membutuhkan, maka berilah zakat pada dia. Itu takjil namanya, boleh. Nah, ketika ini sedikit masalah gini, ketika saat durunge reyo mesti wajib iku reyo, sudah menutup 1 juz, mati dhisik, mari dizakati mati. Gimana itu kan? Zakatnya mati. Nah, artinya dia sudah mengeluarkan zakat kemudian mati. Kan yang meninggal itu yang menerima zakat. Yang memberikan zakat. Ya. Bagaimana itu jatuhnya itu? Tadi kan kewajiban, maka dijatuhkan menjadi sunnah, menjadi sedekah sunnah seperti itu. Itu barangkali pokok-pokoknya dalam masalah zakat. Nanti sampai kembangkan pertanyaan gimana. Baik, berarti tidak harus diberikan sendiri berarti ya Kiai kepada orangnya. Lalu Kiai misalkan tadi kan bilangnya harus ke beberapa badan amil zakat. Nah itu kan kadang di sekolah-sekolah ataupun di masjid-masjid Kiai tetap ada panitia zakat. Lalu mereka juga terkadang Kiai, mohon maaf, ada juga yang menyerahkan ke beberapa orang yang kadang masih kategori mampu Kiai. Itu seperti apa Kiai? Jadi zakat harus tersalurkan pada salah satu kelompok yang 8 yang telah kita sampaikan tadi. Jangan sampai zakat itu jatuh kepada tangan orang yang tidak berhak zakat. Kalau jatuh ke sana, pertama zakatnya itu tidak sah, ya. Berarti dia itu sama dengan tidak mengeluarkan zakat, masih belum melakukan kewajiban dia, gitu. Karena apa? Penyaluran tidak tepat.
Yang kedua, hukum daripada penerima itu hukumnya haram. Yang menerima uang duduk TE bukan bagiannya, bukan haknya, dia itu mau diberi, tidak boleh, harus dikembalikan dan harus dikembalikan kepada orang yang berhak menerima, tidak boleh kan. Maka dikatakan orang kaya, ya, orang berkecukupan cukup, ya, kemudian Bani Hashim, Bani Muthalib. Bani Hashim Muthalib itu adalah keturunan dari Nabi. Ini orang-orang suci, katakan suci, tapi tidak boleh menerima hal-hal yang sifatnya kotor, karena zakat itu kotor. Seperti yang kita sampaikan, pembersih, kotor. Jadi kalau harta kepingin bersih, zakat ono. Jiwa ingin bersih, zakat ono. Jadi zakat itu sebagai pembersih, tebusan dari kotoran-kotoran kita ini. Lah kok wong sugih mau kotoran, gak pantas. Lah wong sing tingkatan sudah keturunan Rasul kemudian mereka katakan tidak boleh. Kalau terpaksa minta saja, ya kita beri sedekah sunnah saja, jangan diambilkan zakat yang wajib itu. Masalah begitu. Kalau zakat itu kalau sedekah, ya, atau ya sedekah ya istilah sunnah itu tidak ada masalah, siapapun diberikan pada siapapun itu boleh. Tapi kalau yang namanya zakat tidak boleh, harus tertentu kepada kelompok yang 8 itu tadi. Wama di SMA mengadakan, kemudian di masjid mengadakan, di musala mengadakan, masjid taklim mengadakan, sah saja. Mereka hanya sebagai apa? Fasilitator, penyalur aja lah. Dia mengumpulkan dan membagikan. Kemudian sesuatu yang ada hubungan dengan transportasi, yang hubungan dengan operasional, tidak boleh menjual barang itu. Misal, ini kan kepentingan zakat, biar kita jual 5 saja untuk transport ngeterno-merono, ya. Mengirim kesan kemudian untuk belikan plastik kreseknya, sablonnya misalnya, tidak boleh, karena yang menjadi pokok harus sampai dulu kepada yang berhak menerima. Kalau sudah sampai di sana diminta-minta, Mas, aku tak jaluk 1/2 kilo kayak tuku ini plastik, itu urusan sana sudah. Jadi sebagai panitia pemfasilitas itu tidak boleh mengurangi apa hak daripada orang yang akan menerima itu. Jadi kalau memang 2 kilo 7 on, ya ojo dikurangi, sudah itu bersih, harus sampai kepada yang berhak. Nah gitulah. Jadi operasional, transportasi dan sebagainya ini adalah tanggung panitia, tidak boleh diambilkan dari harta zakatnya. Baik. Lalu Kiai misalkan kita benar-benar tidak mampu, Kiai, tidak mampu untuk membayar zakat, itu apakah masih tetap ada kewajiban untuk membayar zakat, Kiai? Ukurannya ya, orang yang berkewajiban membayar zakat apabila dia punya kemampuan makan dalam 1 hari sehari semalam di hari raya itu. 1 hari 1 malam di hari raya, malam hari raya ada lontongnya ono, wak pete opore ada, apa lagi. Nah, kemudian untuk besoknya ada, itu berkewajiban seperti itu. Jadi orang menyatakan tidak mampu membayar zakat tapi tuku membeli baju yang bermerek misalnya, ya. Nah, ini hanya tidak bisa diterima itu. Dia tidak mampu, tapi ambil di sini MPM ini. Itu tidak boleh itu. Berarti dia adalah kategori mampu untuk mengeluarkan zakat. Nah, gitu. Jadi ukuran seperti itu. Jadi tidak serta-merta orang tidak mampu itu, tapi ternyata masuk di rumahnya masih macam-macam, lengkap kepentingannya, keperluannya. Bukan hanya yang dimakan yang tidak ada. Makan seminggu kan sesiono lah, nggak boleh. Artinya tetap wajib mengeluarkan zakat. Seperti waktu itu, yang terbaik untuk mengeluarkan yang terbaik zakat, itu adalah pagi hari setelah subuh sebelum melaksanakan zakat fitrah, melaksanakan sholat Id, itu terbaik. Nah, itu terbaik, tapi ya waktunya sangat mepet ya, sangat mepet ya. Kita akan ngejar ya, kalau memang kita punya tangga dekat ya, itu mungkin saja bisa kita lakukan seperti itu. Apa salah tetap tonggo dewe, kemudian masih family, itu alangkah indahnya. Karena apa? Kalau sudah mepet itu ya apa namanya, dia tidak begitu butuh saya kira. Kalau sudah mepet itu kata di masa ayah opong ya. Nah, ya seperti itu. Tapi kalau kita lakukan
3 hari atau sebelumnya, ya itu termasuk tajil zakat itu boleh sunat seperti itu. Nah, akan lebih efektif penggunaan zakat itu oleh mereka yang berhak menerimanya. Baik. Ya. Lalu Kiai, misalkan ya saya mendapatkan zakat misalkan Kiai, lalu Di zakat nomane. di zakat mana? Nah, itu gimana Kiai? Boleh tidak Apa Kiai? seperti itu? Ingin seperti itu tak? Boten Kiai. Lah, Tapi kan jangan. ada beberapa Enggak, olahan seperti itu kan begitu. Gini kan. Orang yang menerima zakat kan dikategorikan fakir miskin. Nggih. Kan seperti itu, walaupun tidak punya, tapi kategori fakir miskin menerima. Mari kerja, tidak masalah kalau sudah miliknya itu. Oh, enggak masalah. Sudah ya, haknya itu seperti itu. Sampai urut peng itu tidak masalah itu. Jatuh ke sana tidak masalah itu ya, karena sudah miliknya, sudah terserah apakahnya pemiliknya akan ditasarufkan seperti apa, akan dijual monggo, disedekahkan monggo, dizakatkan untuk anaknya ya monggo. Nah, gitu boleh. Oh, jadi tidak apa-apa ya Kiai. Apa-apa. Lalu adakah adab-adab atau syarat-syarat wajib zakat fitrahnya Kiai? Ya, yang wajib itu yang syaratnya syaratnya sudah termasuk kita sampaikan tadi, waktunya, kemudian kewajibannya sudah, adab-adab diantaranya tentunya sesuatu yang dibuat zakat itu adalah hal yang terbaik. Ojo didolekno beras raskin nun sewu, ya. Kan ada ya usum raskin itu yang kadang-kadang tidak layak dimakan, itu ada sing gabuken, kan ada itu. Ada yang warnanya kuning. Kutunya itu ada yang kuning itu ya. Itu kadang jangan cari, sekiranya yang menerima itu menjadikan kebahagiaan, senang menerimanya, ini adab yang terbaik. Nomor 2, ya tidak lepas daripada niat yang tulus, ikhlas ya. Karena Allah Ta'ala innallaha thayyibun la yaqbalu thayyiba. Allah Ta'ala adalah zat yang indah dan tidak akan menerima kecuali sesuatu yang indah. Termasuk zakat, apabila kita mengeluarkan hal yang baik-baik, maka Allah tak akan suka dengan seperti itu. Baik, jadi kita menzakatkan, memberi orang lain itu tidak boleh yang jelek-jelek, Pulau Warmo harus memberikan yang terbaik, seperti itu. Ojo, Raskin yang ingatkan Raskin itu. Punyanya Raskin, diberikan yang Raskin, nggak boleh ya Kiai ya. Baik, harus memberikan yang terbaik untuk orang lain. Kan kita juga tidak mau diberi yang buruk ya, jadi kita harus memberikan yang terbaik. Betapa gembiranya kalau diberi beras yang apalagi bukan hanya 2 kilo 7 on diberikan 5 kilo. Wah, alangkah indahnya seperti itu, lebih daripada yang menjadi kewajiban dia. Ditambahin mana cara kuwi niku kudu kemiri. Ada apa ya, ada kemiri, ada uangnya di dalamnya itu. Itu sebagai penambah pelengkap saja seperti itu. Itu masuk zakat fitrah juga ya, ya enggak ada apa namanya? Aturannya sebenarnya harus ada, itu enggak ada. Hanya sekarang itu ya, secara adat itu ada ditambah duit 1000 tambah 1.000 kira-kira begitu nggih. Hanya pelengkap gitu. Baik. Lalu Kiai, kesimpulannya tema zakat fitrah ini monggo Kiai. Nggih, kesimpulannya mari kita laksanakan dengan baik, karena bagaimana amal kita yang kita lakukan selama Ramadan ini, kata Rasul, ini masih tergantung kepada zakat kita. Ketika kita menzakati maka akan lolos amal kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan mudah demikian. Kalau sudah tak mampu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau tuh ada kesempurnaan misalnya ya, zakat itu enggak ditokno. Tadi kepingin melakukan zakat itu adalah waktu yang paling indah, paling bagus, yaitu sebelum sholat Id. Ternyata buyar ke anu diweno, maka dia tidak berzakat. Lah ini yang kita hati-hati, jangan terlalu milih dan milih, akhirnya tidak kepilih ya. Milih waktunya kok tidak kepilih, tidak kumanan waktunya. Mari kita mumpung ada kesempatan sekarang, besok sebelumnya itu mari kita keluarkan saja. Baik kita berikan sendiri kepada yang berhak, atau kita sampaikan kepada amil-amil yang berkompeten di dalam masalah mengumpulkan dan membagikan zakat fitrah. Baik, terima kasih Kiai sudah memberikan banyak sekali ilmu kepada kami semua. Semoga kita semua menjalankan ibadah Ramadan dengan sempurna, lalu bisa menunaikan zakat sesuai dengan waktunya dan sesuai dengan orang yang berhak menerima zakat. Rahmah pamit undur diri, matur nuwun Kiai sudah memberikan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa bolo. Alhamdulillah.